Halo Sobat Amanat, selamat datang di acara baru SKM Amanat, podcast Bang Aman, bincang bareng Amanat. Nah, kali ini saya sebagai host, yaitu ingin memperkenalkan diri dulu ya. Saya Erika Lailia. Nah, di sini saya nggak sendirian. Saya akan ditemani oleh sosok yang akhir-akhir ini sedang ramai diperbincangkan di kalangan mahasiswa UIN Wali Songo. Tebak siapa? Selamat datang Mas Bagas. Oke, selamat datang. Selamat siang. Nah, mungkin sebelumnya bisa perkenalan diri dulu nih Mas Bagas. Mungkin mahasiswa-mahasiswa UIN masih ada yang belum kenal sama Mas Bagas. Oke, aku izin perkenalan ya. Nama saya Bagas Hadi Putra dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, asal dari Grobogan. Oh, dari Grobogan ya. Nah, Mas, kira-kira di awal periode Dema ini gimana sih Mas perasaan Mas menjadi presiden Dema UIN Wali Songo di awal periode ini? Yang pertama, kalau perasaan saya yang pasti juga senang, juga bahagia. Tidak terlepas apa yang menjadi cita-cita kita semuanya, terutama teman-teman yang berada di kabinet yang selalu menyokong dan mendukung saya dan kita semuanya gitulah. Nah, Mas, kira-kira di awal periode ini tuh Dema tuh punya program unggulan apa nih? Kalau program unggulan sih ada beberapa ya. Yang ada lima program unggulan. Salah satunya yaitu kanal media Gerakan Pantura. Nah, itu juga bagaimana kita untuk menangkap isu-isu nasional untuk kita suarakan di media sosial. Tidak terlepas dari nanti gerakan-gerakan di grassroots bawah, termasuk ada bagaimana audiensi, bagaimana nanti aksi untuk turun ke jalan dan lain sebagainya gitu. Lalu untuk audiensi sendiri nih Mas, kira-kira bagaimana sih cara Dema mengawal keluhan mahasiswa, misal kayak tentang kasus KS atau mungkin yang lainnya? Kalau Dema hari ini kan memang di kabinet kolaborasi aktif di Mawon Wali Songo Semarang itu kan ada 15 menteri. Salah satunya yaitu ada Menteri Pergerakan Perempuan dan Anti Kekerasan Seksual. Nah, di kementerian itu memang membahas bagaimana peran perempuan untuk mengawal, salah satunya itu kekerasan seksual juga, untuk mengawal bagaimana perempuan ini menjadi sosok aktivis yang tidak jauh beda dengan laki-laki gitu. Jadi memang kesetaraan gender itu diterapkan, diadakan. Jadi udah ada fokusnya masing-masing di ranah menteri itu untuk mengawal kasus-kasus kekerasan seksual di kampus maupun di luar kampus. Itu udah menjadi tanggung jawab kita sih. Lalu Mas, kira-kira untuk audiensi tentang keluhan-keluhan UKM ini gimana Mas? Kayak misal ada UKM yang masih sampai sekarang ini belum punya PKM Mas. Seperti contohnya UKM Taekwondo dan Pagar Nusa. Oke. Jauh sebelum itu, pasca pelantikan kemarin, kita juga udah ngobrol-ngobrol dengan Bapak WR3 selaku bapak kami kemahasiswaan, yang mana itu udah jadi bahan yang udah kita sampaikan. Karena bagaimanapun juga UKM ini kan menjadi wadah buat mahasiswa kan. Nah, bagaimanapun juga keluhan-keluhan dari UKM kita tampung semuanya gitu. Jadi jalur koordinasi UKM itu lewat Menteri Kemenpora. Jadi semua UKM itu di bawah naungan Menteri Kemenpora lewat jalur koordinasi sih. Nah, yang mana keluhan-keluhan dari UKM itu kita tampung semuanya lewat Menteri Kemenpora. Nah, lewat Menteri Kemenpora itu nanti kita rekap, kita soundingkan bersama pimpinan untuk menyuarakan suara-suara UKM atau kebutuhan-kebutuhan UKM untuk bisa terrealisasi semuanya. Kayak gitu. Jadi lewatnya memang lewat Menteri Kemenpora. Oh iya Mas, lalu nih kan kayak di univ lain seperti UIN Suka tuh ada namanya PLD alias Pusat Layanan Difabel. Nah, kira-kira apakah Dema UIN juga akan mendesak birokrasi untuk membentuk pusat layanan seperti itu, Mas? Kan karena mungkin difabel di UIN Wali Songo sendiri kayak kurang terekspos dan
fasilitas-fasilitas yang ada pun kurang mendukung untuk mereka di kampus UIN Wali Songo sendiri. Ya kalau ini udah menjadi satu bahan dari mahasiswa atau kebutuhan mahasiswa yang mana itu disuarakan, itu kita dukung bagaimanapun juga. Nah, jadi kan adanya solusi, adanya itu kan harus ada problem masalah. Ya bagaimana hari ini kita itu mengumpulkan data-data atau kebutuhan-kebutuhan mahasiswa yang mana ini menjadi titik fokus untuk kita suarakan gitu. Kalau memang difabel tadi itu memang perlu dibutuhkan hari ini untuk mahasiswa, ya kita suarakan gitu. Jadi memang asasnya mungkin ini menjadi kebutuhan kayak gitu. Kira-kira apakah sampai saat ini sudah ada laporan terkait hal tersebut, Mas? Sementara ini aku belum dapat sih, belum ada. Belum ada ya? Nah, ini juga menjadi PR kita bersama sih, apa yang menjadi kebutuhan mahasiswa yang harus kita suarakan itu apa aja gitu, lewat jalur koordinasi. Oh iya Mas, ini kan tadi Mas bilang ada kajian gitu ya. Terkait kajian tadi itu kan mungkin akhir-akhir ini kemarin ya sempat viral kan tentang kajian Oke. mengenai konten HAM Presiden Jokowi, pelanggaran HAM Presiden Jokowi ya. Kira-kira gimana sih Dema awalnya tuh bisa mempost apa ya? Pada akhirnya berani mempublikasikan konten tersebut, Mas. Oke. Konten pasca lebaran kemarin ya, yang Ya. sempat viral. Yaitu pertama memang konten itu atau kajian, aku membahasakan kajian akademik itu memang udah dirancang dari Kementerian Kastrat. Udah jauh-jauh hari sebelum lebaran, kisaran hampir 2 minggu lebaran. Ya karena itu udah menjadi kajian, udah menjadi bahan yang udah dikonsolidasikan bersama dengan data yang valid. Nah, ya udah kita suarakan, tidak terlepas kita ditunggangi atau kita ada titipan dari siapapun, nggak ada. Itu murni kajian dari mahasiswa, murni kajian akademik yang harus kita suarakan gitu loh. Karena kemarin momentumnya lebaran ya kan, kita kasih kado buat Pak Jokowi. Karena memang hari ini Pak Jokowi yang menjadi pimpinan negara, ya kasus HAM ini juga otomatis tanggung jawab dari Pak Jokowi juga sebagai kepala negara gitu. Makanya kita suarakan kajian akademik yang diupload kemarin di media sosial. Tapi kenapa pada akhirnya dari Dema U sendiri men-take down postingan tersebut Mas setelah viral? Ya karena kami melihat pro kontra yang ada di media sosial ya. Kita melihat pro kontra yang ada di media sosial, terus langkah yang kita ambil, kita melihat resiko yang sangat minim. Nah maka dari itu kesepakatan kita bersama ya kita take down untuk melihat resiko yang minim gitu, melihat pro kontra di media sosial yang sangat ramai gitu. Berarti apakah dari Dema U sendiri menganggap postingan tersebut salah atau bagaimana Mas? Kalau aku membahasakan salah atau benar itu, kalau berbicara kajian ya itu harus melewati proses penelitian atau proses verifikasi dari memang yang pakar ahlinya. Kalau kajian itu memang menurutku ya nggak ada yang, aku nggak bisa ngomong salah atau benar ya kan. Yang penting kajian itu memang murni sesuai data yang udah kita ambil dan udah kita konsolidasikan bersama teman-teman Dema, maka terbitlah kajian itu. Tetapi Mas, kenapa pada akhirnya sampai Dema U itu harus membuat video klarifikasi? Bahkan mungkin sampai 2 kali ya? Ya karena pro kontra itu loh, karena pro kontra di media sosial yang akhirnya yang endingnya kita melihat, kita mencari resiko yang sangat minim. Nah keputusan bersama teman-teman yaitu kita akhirnya membuat video klarifikasi biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kayak gitu. Kenapa sampai kan pertama sudah memposting ya Mas video klarifikasi, tapi pada akhirnya di take down dan akhirnya mengupload lagi, itu alasannya kenapa sih Mas? Iya karena alasannya kita kita itu melihat resiko yang sangat minim. Nah, resiko yang sangat minim kita menilai memang itu yang kita perlukan. Kita membuat video
dan endingnya postingan itu kita take down. Kan menurut DMAU itu adalah resiko yang paling minim dengan cara men-take down ya. Berarti resiko terbesarnya itu sebenarnya apa sih Mas menurut DMAU? Ya ada resiko yang mungkin lebih besar ya. Ya itu kan nggak mungkin kita lakukan karena resikonya berat. Nah makanya kita melihat resiko yang sangat minim yang harus kita lakukan dengan melakukan video klarifikasi dan ini penghapusan postingan kayak gitu sih. Lalu Mas Bagas, ketika Mas Bagas kemarin terkena doxing, nah gimana sih tanggapan DMAU sendiri juga gitu loh? Apa yang dilakukan DMAU setelah doxing itu terjadi gitu loh Mas? Yang pasti pasca doxing itu hari ini Dima mengalami kerugian sih. Dampaknya Dima itu mengalami kerugian berupa imaterial, turunnya kredibilitas Dima, yang mana memang karena ada suatu hal yang menyebabkan ramainya media sosial, ya kan, ya endingnya kita sebagai Dima Universitas juga harus menerima resiko yang ada gitu. Kalau doxing hari ini ya juga banyak yang terlibat, banyak yang kena resiko, maka dari itu ya banyak yang mengalami kerugian lah. Dari doxing itu sendiri kan kayak beredar screenshot dari grup-grup itu ya Mas. Kira-kira itu tuh sebenarnya screenshot yang valid atau enggak sih? Sebetulnya itu problemnya itu kan hari ini kita ada 3 problem masalah, atau apa ya bahasanya, ada tiga permasalahan yang harus diselesaikan, ya kan, terlepas dari kajian, terlepas dari kondisi internal UIN, dan juga terlepas dari kondisi eksternal atau kondisi keluarga besar gitu. Jadi itu nggak ada hubungannya sih, nggak ada hubungannya antara grup terus kondisi internal UIN maupun kajian, itu sebetulnya nggak ada hubungannya apapun, itu berbeda konteks. Nah makanya ini ya yang harus kita luruskan gitu biar semuanya clear. Cara meluruskannya gimana Mas? Kan maksudnya kayak dari screenshot itu sendiri kan salah satu faktor penyebab turunnya kredibilitas DMAU juga loh Mas. Sebetulnya enggak sih, enggak ada faktor turunnya ini kredibilitas DMAU, karena itu memang beda kasus, beda konteks. Nah, problematiknya berbeda antara screenshot WhatsApp, terus kasus problem masalah internal di UIN sama produk kajian, itu beda konteks, nggak ada hubungannya gitu loh. Lalu Mas dari birokrasi sendiri ketika ada kasus itu apakah memberi arahan tertentu gitu Mas? Kalau dari birokrasi yang pasti selalu support buat kita, yang mana memang itu kajian murni dari mahasiswa, dari Dima, kajian akademik yang harus disuarakan. Bahkan birokrasi pun juga mendukung untuk kita untuk terus menyuarakan hak-hak mahasiswa atau suara-suara mahasiswa gitu. Tidak ada bahasa untuk mengendori pun tidak ada. Nah, seperti yang sudah diberitakan di Amanat ID ya Mas, katanya dari birokrasi sendiri memberi Mas akses PTIPD itu untuk apa sih Mas? Iya, ini perlu diluruskan juga. Sebetulnya kalau memberikan akses sih enggak, lebih tepatnya untuk berkonsultasi. Berkonsultasi. Nah, karena kita juga baru awal kena dampak doxing dan sebagainya. Nah, kira-kira dari PTIPD itu bagaimana? Nah, konsultasi untuk langkah awal menuju hal-hal yang terbaik itu bagaimana? Nah, itu. Jadi lebih tepatnya untuk konsultasi sih. Nggak ada akses, nggak ada. Oh, nggak ada ya, berarti kira-kira saran dari PTIPD sendiri apa Mas setelah dari konsultasi itu? Yang pasti satu, doxing itu kan untuk menurunkan ini kan mental dari korban yang doxing. Nah, yang pasti juga satu, tutup akun, nah ya kan. Yang kedua, jangan baca komentar. Yang ketiga, selalu berpikir positif dan sebagainya, karena itu sangat mengganggu.
Selain itu Mas, katanya dari kasus itu pada akhirnya ada pelaporan ke Ditreskrimsus ya? Kemarin itu sebenarnya bahasanya nggak melaporkan. Nggak Sama, melaporkan. kita ke sana itu cuma ngobrol, konsultasi, karena bagaimanapun juga Reskrimsus itu kan memang udah menjadi ini ya, lembaga ataupun wadah untuk menangani hal-hal kayak gitu. Jadi sifatnya kita cuma ngobrol, konsultasi, nggak ada bahasa kita melaporkan dan harus bagaimana, nggak sama kayak gitu. Oh, berarti tidak ada pelaporan ke kepolisian ya terkait kasus itu. Nah Mas, terkait dari kasus itu sendiri katanya bakal ada audiensi gitu kah? Audiensi apa ini? Audiensi untuk membahas kasus itu? Kasus apa? Yang kasus dari doxing kemarin itu kan katanya Mas bakal mengadakan audiensi terbuka untuk umum, itu apakah benar Mas? Sifat audiensi mungkin hari ini masih kita konsolidasikan bersama teman-teman tim, baiknya bagaimana. Dalam arti kajian-kajian pasca selanjutnya ini kita akan membuka ruang buat semua mahasiswa untuk berkontribusi bagaimana peran dari mahasiswa di lingkup UIN Wali Songo ini semua terakomodir, lebih tepatnya kayak gitu. Berarti belum ada rencana kapan diadakannya gitu Mas? Rencana diadakan audiensi. Iya. Audiensi apa ini? Ada Audiensi terkait ya entah yang dari kasus doxing itu atau mungkin kasus kajian itu Mas? tak kira kasus doxing ini udah selesai sih menurut. Udah selesai. Menurut kami ini udah selesai, udah clear bagaimana kita menstabilkan kondisi UIN Wali Songo dalam hal jalur koordinasi maupun instruksi untuk kita berjalan bersama. Berarti nanti audiensinya lebih ke kajian-kajiannya atau gimana Mas? Penjelasan tentang kajian tersebut atau gimana? Kalau itu nanti menyusul sih mungkin alangkah baiknya bagaimana kita juga akan membuka ruang untuk fakultas melewati dima-dima fakultas maupun UKM, bagaimana audiensi yang tepat untuk kita bisa terakomodir semuanya. Oh, berarti secara poin-poinnya sendiri masih belum ditentukan gitu ya Mas? Poin-poin apa? Poin-poin nanti audiensinya bakal membahas apa aja gitu, berarti masih didiskusikan atau gimana Mas? Audiensi membahas apa saja ya masih didiskusikan, nunggu apa yang perlu kita audiensikan. Oh, mungkin bisa diminum dulu Mas, sambil okay. disambi. Siap. Saya minum ya. Ya. Oke nih Mas. Selanjutnya mungkin kita bakal ngobrolin seputar PBAK nih. Oke. Kan sebentar lagi juga penerimaan mahasiswa baru berakhir ya, sebentar lagi juga udah PBAK. Nah, kira-kira dari DEMAU sendiri persiapannya udah nyampe mana nih buat PBAK? Ini kan udah hamin 3 bulan ya. Ya. PBAK dari DEMAU udah kita rancang melewati Kemendagri dan teman-teman yang lain. Kalau untuk persiapan mungkin udah 30%. 30% karena memang untuk tanggal dan lain sebagainya itu belum ada dari pimpinan dari UIN belum ada. Kira-kira apa ada yang berbeda nggak sih Mas dari PBAK sekarang dari ke PBAK yang dulu gitu? Tetap kita mengusahakan ada yang berbeda, ada inovasi baru, tapi arahan dari pimpinan, salah satu ada pimpinan dari WR3 ya. Itu kan memang untuk PBAK sistem dan konsepnya hampir sama kayak tahun-tahun kemarin, tetapi mungkin kita menyelipkan inovasi baru. Baru ini masih kita siapkan. Oh, masih disiapkan, jadi belum ya, nanti surprise aja lah ya. Surprise. Oh iya Mas, lalu terkait info Ma'had itu bagaimana? Termasuk info Ma'had juga. Jadi hari ini pimpinan Direktorat di UIN Wali Songo membahasakan ini juga masih ada rakor. Belum ada rakor. Jadi semua keputusan, semua jadwal, semua tanggal, bahkan kebijakan ini belum diputuskan. Katanya ada usulan wajib Ma'had cuma 3 bulan gitu Mas. Aku belum bisa menginformasikan karena aku juga belum ada regulasi yang jelas. Kalau kita mengacu pada tahun kemarin itu nggak ada
ya Ya. kan? Kalau kita mengacu pada periode ini belum disahkan. Nah, karena memang ya itu belum dari pimpinan direktur belum rakor universitas. Berarti belum ada keputusan apapun ya Belum Mas. termasuk. Padahal kan sekarang udah UMPT KIN ya. Berarti nanti kira-kira berapa lama lagi sih Mas keputusan itu turun gitu? Aku kemarin dapat info hari ini baru rakor, mungkin pasca ini baru aku akan cross check lagi kapannya dan bagaimana, bahkan apa namanya, kebijakan-kebijakan itu bagaimana, nanti baru kita kaji. Misal Mas, kan berkaca dari tahun lalu ya, banyak mahasiswa baru yang menolak wajib maha dan ada juga yang merasa keputusannya terlalu mendadak dan merasa apa ya, keberatan dengan biaya. Nah, gimana sih nanti DMAU bakal mengawal mereka gitu? Oke, bahasa mengawal ini kan kita harus tuntas ya. Ya. Mengawal dalam hal apa dulu, ya kan? Ya. Yang pertama kita harus melihat atau kita harus minimal membaca regulasi yang ada pada periode ini. Nah, regulasi itu atau bahkan kebijakan itu kan juga masih umum. Satu, mungkinkah nanti akan ada wajib mahad, ya kan? Mungkinkah wajib mahad itu 1 semester kayak tahun kemarin, atau mungkinkah akan 1 tahun? Nah, ini kan juga belum final kan, makanya kita juga DEMA pun juga belum bisa memutuskan, belum bisa melakukan apapun karena juga belum ada kajian atau keputusan dari pimpinan. Kebijakan yang ada itu belum ada. Kalau mengawal pasti kita akan mengawal apapun konsekuensinya, apalagi kita berbicara mahasiswa baru gitu. Lalu Mas, kira-kira kan ini setelah PBAK tuh biasanya ada orsenik atau korelasi. Kira-kira tahun ini bakal ada nggak nih Mas? Orsenik atau korelasi pasti harapan kita semua akan kita adakan. Tetapi kita juga akan melihat bagaimana persiapan, konsepan maupun anggaran harus kita selesaikan dulu terlebih dahulu. Kalau konsepan udah ada dari kami, konsepan maupun teknis dan sebagainya udah disiapkan dari teman-teman. Tapi kan berbicara anggaran, berbicara kontribusi, itu kan perlu kita konsolidasikan bersama pimpinan maupun teman-teman UKM juga untuk melihat titik terbaiknya itu bagaimana. Berarti masih belum dapat dipastikan ya Mas? Kalau dari DEMA kita usahakan, bahkan rancangan program kerja dari DEMA itu udah ada dari Kemenpora. Tetapi ini pun juga masih jadi pertimbangan bersama, jadi bagaimana nanti regulasi maupun anggaran maupun keputusan dari pimpinan juga jadi pertimbangan. Oke nih Mas, lalu kira-kira belajar dari refleksi DEMA tahun lalu, kira-kira apa sih yang bisa direfleksikan ke DEMA tahun ini Mas? Dalam arti refleksi apa ini? Ya mungkin apa sih yang hal-hal yang bisa diperbaiki dari DEMA tahun lalu, mungkin dari prokernya atau apa gitu yang bisa dijadikan pembelajaran oleh DEMA tahun 2024 ini. Kalau pembelajaran mungkin sangat banyak lah, apalagi zaman periode Mas Faris banyak sekali hal-hal yang menjadi inovasi buat kita. Nah, tidak terlepas refleksi ini pun nanti juga menjadi bahan renungan dari DEMA, kira-kira apa yang perlu kita refleksikan maupun inovasi yang kemarin udah ada kita jalankan lagi, ataupun mengubah kebijakan ataupun mengubah pola pikir atau gaya kepemimpinan dari periode yang lalu. Nah, oke nih Mas, berhubung kita udah di penghujung acara. Ini pertanyaan terakhir saya nih. Harapan kedepannya buat kampus kita dan juga para mahasiswa UIN apa nih? Harapan kampus ya? Ya. Untuk kampus yang pasti satu, mahasiswa ini adalah aset yang paling terbesar, ya kan? Apalagi di lingkungan UIN Wali Songo, yang mana pola pendidikan,
pola kreativitas atau pola critical thinking itu memang harus diterapkan. Nah, entah melewati pendidikan di kelas ataupun pendidikan di organisasi maupun pendidikan di komunitas-komunitas. Nah, maka dari itu hari ini kampus harus siap memfasilitasi apapun yang menjadi kebutuhan dari mahasiswa itu. Nah, entah kebutuhannya berbagai macam lah. Nah, itu harus bisa terakomodir, tidak terlepas dari cita-cita kampus di Universitas Semarang juga. Jadi kita harus berjalan seirama, sejalan gitu loh. Tujuan, visi dan misi dari kampus itu juga berjalan, kebutuhan dari mahasiswa itu juga berjalan sesuai rule-nya. Jadi berjalannya enak, tidak tumpang tindih. Termasuk kebijakan-kebijakan kampus yang harus diselesaikan oleh mahasiswa juga. Regulasi-regulasi yang ada, entah nanti berbicara mengenai UKT, berbicara mengenai mahat, itu sangat sangat perlu kita kritisi. Jadi memang ya peran mahasiswa hari ini perlu kita tonjolkan, mulai dari kebutuhan, mulai dari cita-cita maupun apa yang menjadi hobi atau cita-cita dari mahasiswa tersebut untuk bisa direalisasikan melewati UKM, melewati wadah-wadah yang ada di Universitas Semarang. Gitu sih. Gitu. Ya, terima kasih ya Mas Bagas. Oke. Terima kasih sudah berkenan hadir di podcast kami kali ini. Oke, Sobat Amanat, berhubung kita sudah ada di penghujung acara, jangan lupa ya nanti subscribe, like, komen, dan share podcast Bang Aman. Sampai jumpa di podcast Bang Aman selanjutnya.